Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Syarif Ramadhani dengan NIM 2404040002. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pecahan di skala dasar. Pertama ada pengertian pecahan pada umumnya divisualkan dengan lingkaran persegi panjang dan jarang menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua adalah pecahan adalah bilangan rasional non-negatif. Artinya dalam himpunan bilangan rasional dengan A dan B dapat berubah bilangan bulat positif atau negatif. Pecahan adalah simbol bipartita, yaitu suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk. Pengertian ini mengacu pada sistem dua bilangan bulat yang ditulis dengan tanda bar di antara mereka. Selanjutnya tubrik, numerator, dan denominator. Tubrik pecahan dari bahasa Latin fractus yang berarti memecah atau mematahkan. Yang kedua numerator. Numerator atau pembilangan berasal dari kata lain numerer yang artinya yang dihitung atau jumlah. Denominator atau penyebut berasal dari nomen atau nama. Misalnya dalam pecahan 2/3. Penyebut menyatakan sebagai nama dari objek yaitu 3 dan pembilang menyatakan jumlah dari objek yang sudah dipecah yaitu 2. Nah, ini adalah konstruksi pecahan sebagai part of whole. Satu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Di situ ada bagian-bagian apabila digabungkan akan menghasilkan keseluruhan. Semakin banyak suatu keseluruhan itu dibagi, maka bagian-bagian yang dihasilkan semakin kecil. Jika hubungan antara bagian dan keseluruhan selalu bersifat ajang terlepas dari bentuk susunan yang pada intinya mengarah pada ukuran yang sama, bukan ekuivalen. 2. Pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek. Memunculkan pemikiran siswa bahwa pecahan adalah bagian dari suatu kumpulan tidak terbatas, hanya terbatas dari suatu area. Namun objek ini kadang menimbulkan beberapa kesulitan bagi beberapa siswa karena pecahan yang dihasilkan tidak tunggal. Selanjutnya konstruksi pecahan sebagai ukuran. Kira 1976, yaitu bahwa pecahan adalah sebuah bilangan yang dapat diurutkan di dalam garis bilangan. Dapat mengacu pada dua aspek, yaitu kuantitatif, interval. Namun ada kesulitan, yaitu visualisasi pada garis bilangan berada dengan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, baik modal, area, maupun diskrit. Selanjutnya konstruksi pecahan sebagai operator. Nah, pecahan dari hasil fungsi yang diterapkan pada sejumlah bilangan objek himpunan. Proses untuk mentransportasi seperti memperpanjang atau memperpendek segmen garis, menambah atau mengurangi pada suatu objek diskrit, mengambil gambar dan memetakannya ke dalam gambar yang lebih besar atau kecil. Konstruksi pecahan sebagai rasio. Pertama adalah perbandingan atau hubungan antara dua kuantitas sebagai indeks dibandingkan sebagai angka. Kedua, rasio merupakan perbandingan dua atau lebih suatu kuantitas sedangkan pecahan hanya pada suatu kuantitas. Yang terakhir, konstruksi pecahan sebagai pembagian. Pecahan dapat dilihat sebagai hasil dari pembagian. Secara khusus, pecahan mengindikasikan nilai numeratik ketika X dibagi Y dan Y adalah bilangan caca. Kedua konstruk mirip dengan pecahan sebagai part of whole. Di sini ada implikasi pembelajaran. Implikasi pembelajaran yang pertama adalah pemahaman konsep pada materi pembelajaran, dan yang kedua adalah menghilangkan dengan kehidupan sehari-hari. Permasalahan pada pembelajaran. Yang pertama, materi pada buku kurang lengkap. Yang kedua, fokus hanya pada algoritma. Dan yang ketiga, kesulitan dengan pecahan campuran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.